Assalamualaikum teman-teman. Kami dari jurusan Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar ingin memperkenalkan sedikit tentang sejarah perkembangan astronomi dan ilmu falak. Kami berharap ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe guys. Astronomi, kadang disebut sebagai ilmu bintang atau ilmu falak, adalah cabang ilmu alam yang meneliti benda langit serta fenomena-fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer bumi. Dalam sejarah, astronomi awalnya hanya melibatkan pengamatan beserta prediksi atas gerak-gerik benda-benda langit yang terlihat oleh mata telanjang. Pada masa peradaban kuno, astronomi bertujuan untuk seremonial dan mereka gunakan untuk menentukan musim, cuaca, dan iklim. Ilmu falak sebelum Islam. Ilmu falak dimulai dari zaman Babilonia, Mesopotamia, Mesir kuno, Cina, India, Persia, dan Yunani. Mereka mempelajari ilmu falak pada mulanya bertujuan untuk menghasilkan hitungan waktu yang akan digunakan sebagai saat penyembahan kepada berhala-berhala yang mereka tuhankan. Pengkajian ilmu falak bersamaan perkembangannya dengan ilmu nujum atau astrologi. Di zaman Babilonia dan Mesopotamia, mereka banyak menggunakan rasi bintang untuk meramalkan kehidupan mereka sehari-hari. Di masa ini telah muncul tabel-tabel kalender tentang pergantian musim, waktu, bulan, gerhana, dan pemetaan langit. Di Mesir kuno memiliki banyak tuhan seperti Osiris, Isis, Anom, dan sebagainya. Sehingga ilmu falak bagi mereka digunakan untuk penentuan penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Yunani kuno banyak memunculkan teori dan tokoh-tokoh ilmu falak seperti Aristoteles dan Claudius Ptolemaeus. Kemudian bangsa Cina telah menemukan kalender. Bangsa Persia dan India memberikan sumbangan tabel-tabel astronomi yang nantinya akan dikembangkan oleh astronom Muslim, dan bangsa Arab yang memberikan nama-nama bulan yang dikenal pada saat ini. Ilmu falak dalam peradaban Islam. Pada masa Rasulullah SAW, ilmu falak belum mengalami perkembangan yang signifikan. Adapun jika ada, itu hanyalah sebatas pengetahuan langsung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini, ilmu falak hanya mengkaji persoalan-persoalan ibadah seperti arah kiblat, waktu sholat, dan awal bulan Komariah. Namun, setelah 8 abad Islam jaya dengan perkembangan ilmu falak, pusat perkembangan ilmu ini mulai mundur. Salah satu penyebab mundurnya umat Islam dalam ilmu ini adalah pemeluknya tidak mau mempelajari dan mengkaji lebih dalam ilmu ini, ditambah lagi dengan dibakarnya perpustakaan Islam. Ilmu falak dalam peradaban Eropa. Masa keemasan ilmu astronomi pada zaman ini dimulai dengan terjemahan buku atau kitab-kitab ilmu falak berbahasa Arab yang dikarang oleh pakar Islam ke dalam berbagai bahasa Eropa saat itu. Di antaranya kitab Al-Muqtasar fi Sabil Jadwal Muqabalah dan kitab Suratul Aradil. Kedua kitab ini adalah karya Al-Khawarizmi. Selanjutnya, perkembangan ilmu falak di Indonesia, yaitu ilmu falak pada awal perkembangan di Indonesia. Selanjutnya, ilmu falak pada awal perkembangan baru. Kemudian, ilmu falak pada perkembangan lanjut, dan ilmu falak pada komputer. Pertama, ilmu falak pada awal perkembangan di Indonesia. Ulama yang pertama kali terkenal sebagai ahli ilmu falak Indonesia adalah Syekh Tahir Jalaluddin Al-Azhari dengan karya-karyanya antara lain Fathu Qiraat dan Natijah Al-Ummi. Selain Syekh Tahir Jalaluddin, pada masa itu juga ada tokoh falak yang sangat berpengaruh seperti Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Ahmad Rifai, dan Ki Haji Saleh Darat. Selanjutnya
Sebenarnya pada masa ini ilmu falak di Indonesia dipelopori Ki Haji Ahmad Dahlan dan Syekh Muhammad Jamil Jambek dengan karyanya terkait suatu rentetan tabel-tabel mengenai perhitungan waktu. Kemudian ilmu falak pada awal perkembangan baru. Dengan adanya buku-buku ilmu falak yang menggunakan kaidah-kaidah segitiga bola, misalnya Takribul Maqsad fil Amali Bir Fubu'il Mujayyabi karya Syekh Muhammad Mukhtar bin Atarif Al-Baghori. Kemudian buku yang berjudul Matla Al-Sa'id fi Hisaba Al-Kawakib Al-Rashdi Al-Jadid karya Husain Zaid dari Mesir yang dibawa pulang oleh salah seorang jamaah haji, dan ini ternyata membawa pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan dan kemajuan ilmu falak di Indonesia. Selanjutnya ilmu falak pada perkembangan lanjut. Sadoddin Jambek merupakan tokoh ilmu falak yang mempelopori perhitungan ilmu falak menggunakan data astronomis. Perhitungannya menggunakan rumus-rumus segitiga bola yang penyelesaiannya menggunakan daftar logaritma. Langkah perhitungan ilmu falak sampai periode itu dirasa panjang dan melelahkan. Oleh karena itu, pada tahun 1993, Dr. Andes Haji T. Taufik beserta putranya atas biaya Departemen Agama Republik Indonesia menyusun program software data astronomi yang dikenal dengan Hisab for Windows versi 1. Tahun 1998, program ini disempurnakan dan berganti nama menjadi WinHisab versi 2. WinHisab ini dikenal dengan sistem epimeris, hisab ruqyat atau sistem epimeris. Terakhir, ilmu falak pada komputer. Dengan adanya perbedaan hari raya Idul Fitri tahun 1992, 1993, dan 1994 ternyata membawa hikmah bagi perkembangan ilmu falak. Oleh sebab itulah, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia astronomi mulai menaruh perhatiannya terhadap perhitungan-perhitungan ilmu falak, khususnya awal bulan. Dalam kesempatan ini muncul program-program software yang menyiapkan data sekaligus melakukan perhitungan, sehingga program ini dirasa lebih mudah bagi pemakainya. Program-program ini misalnya program Mawaqit, Falakiyah Najmi, Badi'atul Misal, Ahillah, dan program Mawaqi versi tahun 2002.